Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas eksersis week kelima. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alia Desmita Pramesti dengan MPM akhir 152. Lalu ada teman saya Banun Salsa Auda dengan MPM akhir 139. Lalu ada Arina Kalia Firdaus dengan MPM akhir 160. Lalu ada Bilkis Humaira Karimah dengan MPM akhir 165. Lalu ada Wulan Setiawadani dengan MPM akhir 169. Lalu ada Kirania Azara dengan MPM akhir 236. Lalu ada Indira Saskia Almira dengan MPM akhir 256. Yang pertama ada soal P6.1 LO24 yang A. Pada soal A, kita diminta menghitung keuntungan dari penjualan bangunan. Diketahui bahwa bangunan dijual dengan menggunakan wasel tanpa bunga sebesar 24 juta yang akan diterima dalam 3 tahun dengan tingkat bunga 9%. Karena wasel tersebut tidak berbunga, maka langkah pertama adalah menghitung nilai sekarang atau present value-nya, yaitu 24 juta dikalikan dengan faktor present value-nya sebesar 0,77218, sehingga diperoleh present value sebesar 18.532.320. Selanjutnya, kita menghitung nilai buku bangunan atau book value, yaitu harga perolehan sebesar 25 juta dikurangi akumulasi depresiasi sebesar 10 juta, sehingga diperoleh nilai buku atau book value-nya sebesar 15 juta. Terakhir, untuk mengetahui keuntungan penjualan, kita mengurangkan present value sebesar 18.532.320 dengan nilai bukunya sebesar 15 juta, sehingga diperoleh keuntungannya sebesar 3.532.320. Selanjutnya ada soal P61 LO24 yang B. Pada soal B, kita diminta menghitung harga obligasi. Diketahui total nilai nominal obligasi adalah 30 juta dengan bunga 9% dan yieldnya 11% selama 10 tahun. Langkah pertama adalah menghitung bunga tahunan obligasi, yaitu 9% dikalikan dengan 30 juta, sehingga bunga tahunan diperoleh 2.700.000 per tahun. Kemudian, kita menghitung present value dari pembayaran bunga tersebut, yaitu 2.700.000 dikalikan dengan faktor present value ordinary annuity-nya sebesar 5,889, sehingga diperoleh present value pembayaran bunganya sebesar 15.900.300. Selanjutnya, kita menghitung present value dari pokok obligasi yang akan diterima di akhir periode, yaitu 30 juta dikalikan faktor present value-nya sebesar 0,35218, sehingga diperoleh present value pokok obligasinya sebesar 10.565.400. Terakhir, untuk mendapatkan harga obligasi, kita menjumlahkan present value dari pembayaran bunga sebesar 15.900.300 dan present value dari pokok obligasi sebesar 10.565.400, sehingga total harga obligasi akhirnya adalah 26.465.700. Selanjutnya terdapat soal P61 LO24 yang C. Jadi di sini soalnya itu membahas yang LTD membeli mesin dan pembayarannya dilakukan dengan cicilan yang sama setiap tahun, yaitu 400.000 yen selama 10 tahun dengan tingkat bunganya yaitu 8%. Nah, di sini kita menggunakan rumus present value of ordinary annuity. Nah, di sini diketahui terdapat R, yaitu periodic payment sebesar 400.000, lalu I atau interest rate sebesar 8%, dan N, yaitu number of period sebesar 10. Lalu ditanyanya itu berapa present value atau PV atau biaya mesinnya. Jadi jawabannya yaitu pakai rumus yang tadi, yaitu PV sama dengan R dikali dalam kurung PVF min OANI. Nah, di sini R-nya kan 400.000 dikali rumus PVF min OANI-nya yaitu 1 min dalam kurung 1 tambah 0,08 pangkat min 10 per 0,08. Lalu yang setelah disubstitusikan yaitu 400.000 dikali 6,710, atau kita bisa melihat langsung
Di tabel di sebelah kiri ini terdapat present value of an annuity tabel. Di sini sudah tertera yaitu untuk 10 tahun dan 8% yaitu 6,710. Lalu dihasilkan yaitu PV-nya 2.684.000. Jadi untuk biaya mesinnya atau present value-nya yaitu 2.684.000 yen. Untuk soal D, kita diminta menentukan nilai pencatatan traktor pada tanggal pembelian. Diketahui bahwa perusahaan membayar uang muka sebesar 2 juta yen dan sisanya dibayar dengan angsuran sebesar 500.000 yen setiap tahun selama 8 tahun dengan tingkat bunga 12%. Karena pembayaran dilakukan sebagian sekarang dan sebagian lagi di masa depan, maka kita harus menghitung nilai sekarang atau present value dari seluruh pembayaran tersebut. Langkah pertama, kita ambil dulu pembayaran yang langsung, yaitu 2 juta yen. Langkah kedua, kita hitung present value dari angsuran tahunan, karena ini berbentuk pembayaran yang sama setiap tahun. Maka kita gunakan rumus present value of annuity, dan setelah dihitung dengan tingkat bunga 12% selama 8 tahun, didapat faktor sebesar kurang lebih 4,967. Kemudian kita kalikan dengan angsuran 500.000 yen sehingga hasilnya adalah 2.483.500 yen. Langkah terakhir, kita jumlahkan uang muka dengan present value angsuran. Jadi total nilai traktor yang harus dicatat adalah sekitar 4.483.500 yen. Selanjutnya untuk soal E, kita diminta mencari beberapa investasi awal yang diperlukan jika perusahaan ingin menarik dana sebesar 12 juta yen setiap tahun selama 9 tahun dengan tingkat pengembalian 11%. Karena ini adalah penarikan rutin setiap tahun, maka kita gunakan konsep present value of annuity. Artinya, kita mencari nilai sekarang dari seluruh penarikan tersebut. Kita gunakan rumus present value of annuity dengan pembayaran 12 juta yen, tingkat bunga 11% dan periode 9 tahun. Dari perhitungan diperoleh faktor sekitar 5,53. Kemudian kita kalikan dengan 12 juta yen sehingga hasilnya adalah 66.360.000 yen. Jadi jumlah investasi awal yang harus disiapkan perusahaan agar bisa menarik dana sebesar itu setiap tahun adalah sebesar 66.360.000 yen. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan pekerjaan kami di exercise P6.2 LO234 yaitu terkait dengan various time value situations. Soal yang pertama yaitu berapakah jumlah pembayaran yang harus dilakukan Nat Winslow pada akhir setiap tahun selama 8 tahun untuk mengumpulkan dana sebesar $90.000 pada akhir tahun ke-8 jika dana tersebut menghasilkan bunga 8% yang dihitung secara tahunan. Diketahui bahwa Nat Winslow ingin memiliki tabungan sebesar $90.000 pada akhir tahun ke-8 dengan tingkat bunga 8% per tahun, dan setoran dilakukan setiap akhir tahun selama 8 tahun. Karena setoran dilakukan secara berkala pada akhir periode, maka digunakan rumus future value of an ordinary annuity. Sebelum mencari besarnya setoran setiap tahun, terlebih dahulu dihitung faktor future value of an ordinary annuity dengan rumus 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dan dibagi dengan I, sehingga diperoleh faktor sebesar 10,6366. Setelah itu dibagi dengan $90.000, lalu diperoleh nilai R sebesar $8.461. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa Nat Winslow harus menyetor sekitar $8.461 setiap tahun agar pada akhir tahun ke-8 jumlah tabungannya mencapai $90.000.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk nomor 1. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk nomor pertama. Nah, untuk selanjutnya ada soal poin ke B, yang dimana inti dari soal tersebut adalah bahwa Robert Hickok saat ini berusia 40 tahun memiliki tujuan untuk mengumpulkan dana sebesar $500.000 pada usia 65 tahun. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, dia berencana untuk melakukan setoran dengan jumlah yang sama setiap tahunnya, dimulai dari usia 40 hingga 64 tahun. Nah, dana yang disetorkan akan memperoleh bunga sebesar 12% per tahun dengan sistem bunga majemuk. Oleh karena itu, permasalahan yang diajukan adalah menentukan besaran setoran tahunan yang harus dilakukan agar pada usia 65 tahun, jumlah dana yang terkumpul mencapai $500.000. Nah, di sini diketahui bahwa terdapat nilai masa depan atau future value atau FV, yang dimana Robert ingin memiliki dana sebesar $500.000 pada saat ia pensiun. Lalu usia Robert saat ini 40 tahun dan usia target pensiun 65 tahun, dan jadwal setoran mulai dari tahun ke-40, umur ke-40 sampai ke-64, dengan jumlah periode 64 dikurangi 40 tambah 1, sama dengan 25 kali setoran. Dengan tingkat bunga atau I sebesar 12% per tahun atau 0,12. Lalu yang ditanya adalah berapa besar setoran tahunan yang sama yang harus dilakukan oleh Robert atau PMT. Nah, untuk cara penyelesaiannya, yaitu yang pertama, kita harus mencari nilai pembayaran tahunan atau PMT pada nilai masa depan anuitas di muka dengan menggunakan rumus FV sama dengan PMT kali 1 plus I tutup kurung pangkat N dikurangi 1 per I tutup kurung kali 1 tambah I. Lalu berarti kita masukkan angka-angkanya hasilnya menjadi 133,3387. Lalu untuk selanjutnya kita harus menyesuaikan faktor tersebut untuk anuitas di muka dengan cara kita kalikan dengan 1 tambah I, yakni 133,33387 dikalikan dengan buka kurung 1 tambah 0,12. Hasilnya adalah 149,333 sekian. Lalu kita bisa cari nilai PMT-nya, yaitu dengan memasukkan rumus yang tadi, yaitu dengan 500.000 sama dengan PMT kali 149,33 sekian. Maka didapatkan hasil yaitu sebesar 3.348,20. Nah, jadi dengan Robert menyisihkan uang sebesar 3.348,20 dolar setiap tahunnya selama 25 tahun dan mendapatkan imbal hasil 12%, Robert akan berhasil mengumpulkan $500.000 tepat di hari ulang tahunnya yang ke-65 untuk biaya pensiunnya di Danau Kopacong. Selanjutnya, saya akan menjawab soal C. Pertanyaannya, Diana Ross memiliki $20.000 untuk diinvestasikan hari ini dengan bunga 9% untuk membayar hutang sebesar $47.347. Berapa tahun yang dibutuhkan agar ia dapat mengumpulkan uang yang cukup untuk melunasi utang tersebut? Diketahui present value yaitu sebesar $20.000, future value sebesar $47.347 dan bunganya 9%. Ditanya yaitu N, berapa tahun untuk menjadikan senilai $47.347. Jawabannya menggunakan rumus future value of single sum, yaitu future value sama dengan present value dikali dengan future value factor for N periods at I interest.
$47.347 sama dengan $20.000 dikali dengan FIFN 9%. FIFN 9% sama dengan $47.347 dibagi $20.000 menghasilkan 2,36736. Kemudian jika dilihat di tabel Future Value of Single Sum pada bunga 9% untuk senilai 2,36736 itu berada di tahun ke-10. Maka Diana harus membutuhkan waktu 10 tahun agar uang yang diinvestasikan sekarang, yaitu yang senilai $20.000, menjadi $47.347 pada bunga 9%. Soal yang keempat adalah, Cindy Houston memiliki utang sebesar $27.600 yang ingin ia lunasi dalam waktu 4 tahun dari sekarang. Ia memiliki $19.553 yang akan diinvestasikan selama 4 tahun tersebut. Berapa tingkat bunga tahunan yang harus diperoleh agar jumlah tersebut cukup untuk melunasi hutangnya? Di sini kita akan mencari tingkat bunga tahunan yang bisa menggunakan rumus future value sama dengan present value, buka kurung 1 plus I, tutup kurung, pangkat N. Pangkat N itu sendiri adalah waktu di mana kapan untuk melunasi hutang tersebut. Lalu untuk menemukan tingkat bunga tersebut, bisa memasukkan semua angka, yaitu diketahui future value-nya adalah $27.600 dan present value-nya adalah $19.553. 27.600 sama dengan 19.553 buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat 4. Lalu langkah selanjutnya adalah 27.600 per 19.553 sama dengan buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat 4. Lalu hasil dari 27.600 per 19.553 adalah 1,4115 sama dengan buka kurung 1 plus I tutup kurung pangkat 4. Lalu untuk mencari akar keempatnya adalah 1 plus I sama dengan buka kurung 1,4115 tutup kurung 1 per 4. Lalu yang selanjutnya 1 plus I sama dengan 1,09. Lalu I itu sendiri atau interest rate itu sendiri adalah 9%. Jadi, tingkat bunga tahunan yang harus diperoleh agar jumlah tersebut cukup untuk melunasi hutangnya adalah 9%.